Indonesia merupakan negara dengan beragam budaya. Berkonotasi tradisi, turun-temurun dari nenek moyang. Padahal, budaya dapat tercipta, bahkan berubah, seiring berjalannya waktu, akibat kompleksitas pola pikir dan ego manusia dalam kehidupan, baik positif maupun negatif. Tapi, budaya tidak akan berpaling dari yang mencintainya. Budaya juga tidak akan pudar dari sang pelukisnya. Ia akan selalu abadi, karena budaya tercipta dengan cerita di sampingnya dan menjadikannya sebuah makna. Maknanya adalah masyarakat Baduy luar dan Baduy dalam memiliki suatu kebiasaan dalam menyimpan pangan mereka, terutama dalam pangan beras, yaitu hasil dari pangan mereka adalah disimpan ke dalam lumbung padi yang mereka sebut sebagai lewit. Akan tetapi, mereka menyimpannya di Baduy luar, karena apabila terjadi bencana, mereka tetap bisa menikmati harta mereka berupa pangan dan harta mereka yang berupa beras, serta bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari dari padi ini, dari beras ini yang mereka simpan di Baduy luar. Tentang budaya yang diangkat, saya sangat seru sekali dengan kemandirian mereka dan cara mereka untuk bertahan dalam pangan. Mereka memiliki ketahanan pangan dan kemandirian dalam memperoleh hasil kerja keras mereka. Nah, disitulah yang saya paling suka dari adat Baduy ini, dan karena mereka itu sangat mandiri. Di dalam setiap kegiatan mereka, dia itu tidak terkontaminasi oleh dunia luar. Aspek yang saya suka dari karya ini adalah, yang pertama dan satu-satunya adalah dalam lewit lumbung padi ini, mereka menunjukkan kerja keras mereka, dan dari situlah mereka bisa mencapai lumbung padi dan bisa menyimpan beras mereka selama bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, dan itulah hasil dari mereka yang digunakan untuk adat pernikahan dan untuk kegiatan mereka sehari-hari serta kegiatan yang dalam bencana. Makna dari karya foto ini adalah bahwa bela diri, khususnya wushu, dalam karya foto ini tidak hanya menampilkan kekerasan pada setiap gerakannya. Namun dari bela diri wushu ini juga memperlihatkan seni yang sangat indah, kuat, dan tangguh bagi siapapun yang melihatnya. Jadi, wushu ini merupakan kebudayaan yang masih dihormati sampai sekarang dan tetap diwariskan hingga saat ini. Pendapat saya mengenai budaya bela diri wushu ini adalah bahwa dari bela diri ini memberikan gerakan yang indah, dinamis, sehingga siapapun yang melihatnya akan terlihat seperti sedang menari. Lalu kemudian wushu ini memperlihatkan fokus mental pada setiap yang melakukannya dan juga memberikan fisik yang sangat sehat bagi yang memperdalamnya. Yang saya suka dari karya foto ini adalah pandangan dari seorang atlet ini memperlihatkan tatapan yang sangat fokus dan tajam, sehingga memperlihatkan aura yang sangat kuat bagi siapapun yang melihatnya. Budaya memberikan adrenalin tersendiri bagi siapapun yang bercengkrama dengannya, hingga menimbulkan kesan tersendiri bagi yang menikmatinya.
melalui karya ini saya ingin menyampaikan kepada siapapun yang melihat karya ini bahwa beginilah kira-kira kehidupan keseharian masyarakat adat Baduy yang penuh dengan kesederhanaan. Kesederhanaan itu bisa dilihat dari bagaimana rumah tersebut dibangun menggunakan bahan-bahan yang dari alam dan tidak ada unsur-unsur modernisasi di sini. Bagaimana juga wanita yang sedang berjalan ini, wanita suku Baduy ini menggunakan pakaian tradisional mereka, pakaian ciri khas mereka yaitu batik. Aspek apa yang paling saya suka, bagaimana keseluruhan karya ini menjawab 3 hal utama mengenai ciri-ciri kehidupan di Baduy luar, yaitu mengenai bagaimana mereka sederhana. Dilihat dari tadi sudah saya jelaskan mengenai bangunan, jalanan, kemudian bagaimana mereka hidup bersatu dengan alam, mengenai bisa dilihat dari bagaimana rumah di sini dikelilingi masih dengan pepohonan yang rindang. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana mereka punya spirit kemandirian, yaitu mau laki-laki, perempuan, semuanya bekerja dan memiliki role masing-masing. Seperti wanita yang di sini memikul kayu, mungkin ke rumahnya untuk dijadikan bahan membangun rumah atau untuk bahan bakar untuk memasak, begitu. Untuk maknanya sendiri itu bagaimana caranya mengatasi hilangnya kebudayaan dengan cara orang tua itu mengajarkan anak tentang budaya sejak dini. Karena ini budaya gue ambil di suku Baduy. Kalau menurut gue suku Baduy itu, terutama Baduy luar, dia ini suku yang lebih mementingkan budaya sendiri. Jadi dia jarang menerima budaya dari luar. Jadi untuk kayak pakaiannya, cara berdagangnya juga menurut budaya sendiri gitu. Kalau dari aspek karya gue ini, yang gue sukain itu dari momennya. Momennya ini gue ambil saat ibu ini lagi nyuapin anaknya sebenarnya. Lagi nyuapin makan, terus mereka itu saling bercanda. Nah itu yang bikin gue berpusat pada foto ini. Makna yang ingin saya sampaikan di karya ini mengenai budaya bercengkrama ini, kita ketahui bahwa itu merupakan ciri khas dari masyarakat Baduy luar. Hal yang paling disuka bagaimana saya bisa dapat momen pas ibu ini ngeliat, terus ibu ini juga menghadap ke sini tetapi dengan raut wajah bercanda gitu. Kemudian salah satu aspek yang saya suka dari karya ini adalah bagaimana saya memutuskan untuk menjadikan karya ini hitam putih, karena nuansa yang ada pada foto ini lebih kebanyakan hitam, seperti bajunya yang dipakai oleh masyarakat suku Baduy ini. Kemudian bernuansa hitam, saya pilih hitam putih agar ekspresi dari subjek yang saya di foto ini lebih menonjol. Karya gue ini mungkin dari sebagian kalian udah familiar ya dengan atraksi Sembur Api atau Debus. Jadi ini rangkaian atraksi dari Debus sendiri. Itu bagi sebagian orang adalah hal yang ekstrim, dan orang juga melihatnya itu kayak serem gitu kan ya. Namun bagi gue itu adalah hal yang menariknya. Di samping itu Debus ini punya banyak nilai. Di antaranya ada nilai keagamaan.
ada juga yang mengiringi dengan alat musik, tarian, dan juga ada yang kayak membacakan doa-doa gitu. Terus yang kedua, nilai kesabaran dan kedisiplinan. Dia harus melewati istilahnya kayak ujian gitu. Oke, yang terakhir itu nilai hiburan. Orang-orang awam gitu ya, yang tertarik melihatnya dan mereka terhibur dengan atraksi debus ini. Aspek yang gue suka dari foto gue ini tentunya aspek visual sih. Karena untuk menghasilkan foto yang kayak gini, itu gue perlu effort juga sih. Kayak jadi kan orang nggak melakukan terus-menerus ya semburan apinya ini. Jadi gue benar-benar harus ngatur bagaimana gue bisa dapet foto yang pas kayak gini. Manusia memiliki bayangan yang bisa menusuk dirinya sendiri atau sebaliknya. Karena luasnya bayangan memiliki pengaruh terhadap suatu budaya. Judul dari karya ini yaitu wayang kulit. Posisi wayang yang berada di tengah adalah point of view atau inti dari sesuatu yang ingin disampaikan dari karya ini. Karya ini bertema budaya dan selain itu warna dan latar belakang emas memiliki makna bahwa wayang kulit ini termasuk salah satu budaya yang bernilai emas dan sangat berharga. Kita harus bisa mempertahankan dan melestarikannya. Wayang kulit adalah salah satu kearifan lokal yang kian hari kian sedikit peminatnya, sehingga wayang kulit ini harus bisa kita lestarikan dan kita jaga. Karena apabila tidak kita jaga dan tidak kita lestarikan, maka wayang kulit ini akan hilang dari identitas bangsa Indonesia. Yang saya sukai dari karya ini yaitu perpaduan warna emas dan coklat yang memiliki makna elegan, mewah, dan berharga. Selain itu, juga penempatan dari wayang kulit yang berada di tengah seolah-olah memberitahu bahwa yang ingin dibahas dari karya ini yaitu wayang kulit. Karya ini terinspirasi dari anime Jujutsu Kaisen. Pada anime tersebut terdapat sebuah senjata yang dinamakan senjata kutukan tingkat tinggi. Jadi senjata kutukan tingkat tinggi itu adalah sebuah senjata yang diisi oleh makhluk halus yang sangat kuat. Nah, saya merasa hal tersebut sangat sesuai dengan budaya Indonesia, di mana di Indonesia sendiri ada sebuah senjata pusaka yang diisi oleh makhluk halus untuk memperkuat senjata tersebut. Nah, tingkat tinggi pada senjata tersebut menyatakan bahwa makhluk halus yang mengisi senjata tersebut sangatlah kuat, sehingga tidak semua orang bisa memegangnya. Pada karya tersebut, saya mengenakan ikat kepala, batik yang merepresentasikan seorang dukun. Kita tahu bahwa seorang dukun di Indonesia itu adalah orang yang mengerti tentang makhluk halus, mengerti tentang dunia mistis. Bagian yang saya suka pada karya tersebut adalah di mana kepala saya terlihat ngeblur. Ngeblur tersebut menggambarkan bahwa makhluk halus yang mengisi keris ini itu sangatlah kuat, sehingga diri saya sebagai seorang dukun tidak mampu mengendalikan makhluk halusnya, jadi terlihat seperti tidak kuat dan getar. Lalu ada sedikit bercak darah di mulut saya, itu juga menandakan bahwa yang mengisi senjata ini itu sangatlah kuat. Makna dari karya saya yaitu pisang khas Banten menggunakan bahan utama pisang dengan proses pengupasan pisang, lalu dijemur dari pagi sampai sore. Dilanjutkan dengan proses pengasapan, dan pisang saleh siap menjadi cemilan penikmat pisang. Pendapat saya tentang budaya yang diangkat dalam karya saya yaitu pisang saleh dari Lebak, Banten, terutama di daerah Sawarna, masih memproduksi pisang saleh dengan ciri khasnya, yaitu dijemur dari pagi sampai sore, dilanjutkan dengan proses pengasapan, hingga hal ini menjadikan budaya
daerah tersebut dalam pembuatan pisang salenya masih terjaga sampai saat ini. Yang saya sukai dari karya saya yaitu pada bagian proses pembuatan pisang sale dengan objek utama pisang, yang dimana di situ sudah menjelaskan bagaimana proses pembuatan pisang sale lebak banten. Jadi foto ini menceritakan sebuah kondisi yang real yang ada di Indonesia, yang menurut saya itu merupakan sebuah budaya. Nah, jadi Entar Aja itu digambarkan dalam sebuah foto di mana ada seorang siswa yang menunda tugasnya. Di foto pertama, tumpukan kertas yang ada di kepalanya itu sedikit. Jadi istilahnya orang tersebut sudah mendapat tugas yang sedikit, namun ia tidak mengerjakannya, malah bermain game. Karena dia bilang, ntar aja, masih sedikit. Nah, di foto yang kedua, tumpukan kertasnya mulai banyak, tapi dia masih berpikir, ntar aja, main gitar dulu, nyantai. Karena dia merasa bahwa dia masih bisa untuk melakukan semuanya. Nah, di foto ketiga, dia mulai menyadari bahwa semua tugas yang dia tumpuk itu sangatlah banyak, sehingga dia pusing pas ngerjain. Karena ntar aja, bukannya nyicil dari tugas itu masih sedikit. Nah, di foto keempat itu, orang itu tiduran, ngerasa capek di antara tumpukan-tumpukan kertas yang sangat banyak. Karena salah dia sendiri, malah nunda-nunda pekerjaan tersebut. Pas sedikit, malah bilang ntar aja, nyantai dulu, bukannya nyicil. Nah, budaya yang saya angkat itu hitungannya budaya sosial. Ya, kita tahu sendirilah, pasti banyak di luar sana pelajar atau siswa yang seringkali kayak begitu. Karena tugas masih sedikit dan masih bisa dikerjain nanti aja, entar-entaran aja, ya udah akhirnya nyantai, ternyata malah numpuk, kesusahan, pusing deh. Nah, bagian yang saya suka dari foto tersebut adalah pas dia itu tiduran di antara kertas-kertas itu, dan saya sendiri kadang mengalaminya gitu. Jadi pusing gara-gara ngerjain yang gak nyicil, gara-gara ngomong entar aja, terus ya udahlah, capek. Ragam budaya menjadikan hidup lebih bermakna, tergantung cara kita berpikir dan ego masing-masing.